teman-teman, saya Rifna. Nah, kali ini aku mau kasih konten yang apa ya kira-kira ya? Untuk kontennya sendiri dia di Jatuh Bangun Meniti Kesuksesan. Tuh, bagus ya. Jadi ini kalau misalkan aku mau bawa ya, ini kita tuh ada nih ya, kelihatan sushi gitu ya, dan juga dimsum do jatuh ya. Nih, di sini ini yang pasti aku juga bakal mau ngenalin ke teman-teman kita biar lebih dekat lagi, terus kita bisa ngerti nih tentang usaha dan juga kisah yang inspiratifnya tuh bagaimana ya. Jadi langsung aja kita langsung kenalan sama teman yang di sebelah aku. Dari Kak siapa? Halo, kenalin, nama aku Manda. Halo, nama aku Lina. Nah, pas banget nih, langsung aja kita langsung tanya-tanyain aja. Dan di sini pastinya teman-teman udah bisa tebak ya untuk usahanya apa ya. Bener banget nih, di depan kita ada sushi dan juga dimsum nih. Kalau dipikir-pikir ya, nggak dipikir-pikir lagi. Tapi kalau misalkan Vivi tahu, tanya langsung nih ya, kenapa sih harus pilih dimsum produk ini atau dari sushi nih ya? Pertama untuk milih jualan gitu. Oke, jadi awalnya itu, ini cerita dari awal ya. Awalnya itu kita mulai dari Oktober tahun 2023. Di awal itu kita nggak langsung jualan offline, tapi kita open order. Jadi kita nunggu banyak orderan dulu, baru kita buat. Nah, terus sistemnya juga awalnya itu ke teman-teman dan awalnya itu COD. Terus kenapa kita pilih sushi? Karena kita suka sushi dan Lina suka dimsum. Iya, nah. Perpaduan yang bagus ya teman-teman. Yang lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua ini ya. Ini kalau didengar-dengar ya, katanya ini tuh usahanya udah lumayan lama ya, dari 2023 tadi ya. Nah, itu kan pas kakaknya kuliah ya itu ya. Semester berapa nih kalau boleh tahu? Oh, semester 7. Ya, dulu. Oh, udah. Nah, berarti ini juga pas banget nih kalau misalkan lagi jalan usahanya ini gitu, itu bisa membagi waktunya itu bagaimana, Kak? Nah, kebetulan kalau aku pas semester 7 itu kan SKS-nya berkurang tuh dikit. Jadi waktu itu tuh waktunya slow. Jadi gampang sih kalau bagi waktunya. Pas kita skripsi kapan, pas kita buka usahanya kapan gitu. Kalau gimana Kalau aku karena emang udah lulus, jadi bisa full time. Setelah kita udah tahu ya mereka membagi waktunya seperti apa, lanjut lagi nih, kira-kira tantangan terbesarnya waktu jualan itu kayak gimana, Kak? Oke, tantangan terbesarnya kalau dari aku ya, karena sebenarnya kita berdua tuh emang jarang berinteraksi sama orang gitu. Terus ketika kita jualan offline, kita kan harus berhadapan sama banyak orang, harus melayani banyak orang. Jadi Nah, itu tuh kita tuh nggak bisa yang yang bridging ke orang. Itu cuma oh ya terima kasih gitu. Kita terus sok kenal ya. Lama-lama kita bisa gitu. Oke, bagus nih. Jadi untuk yang keempat nih, lanjut di pertanyaan keempat ya. Yang mana nih kalau misalkan kakak-kakak ini ya, Kak Manda dan juga Kak Lina, pernah nggak sih ngerasa putus asa? Karena kan sambil jualan ya, sambil kuliah, kuliah sambil jualan gitu. Itu kalian sering support satu sama lain atau bagaimana? Ya, Mungkin aja. kalau kita tuh kalau misal ada masalah gitu happy aja, saling support dan kerjasama gitu. Apa kayak ada sesuatu hal gitu, saling support lah. Kok main kerjasama itu penting. Terus kita juga komunikasi. Terus kalau misalnya kita ada masalah kayak kan kita kalau jualan nggak selalu habis ya. Nah, itu juga kalau misalnya nggak habis, cuacanya buruk, itu juga kita buat happy aja. Maksudnya kita nggak pernah ngerasa sedih ketika nggak habis ya, berarti itu rezekinya orang lain. Nah, ketika nggak habis itu kita bagiin ke orang, jadi kan bisa bermanfaat buat orang. Oh ya, jadi tantangan terbesarnya benar-benar kita fun aja gitu ya, bikin chill ya. Oke, ini bagus banget ya pesannya ya Bunda Bud. Nah, ini pesannya juga lumayan penting ya teman-teman semua ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kita gitu stres gitu ya, benar. itu akan menambah suasana yang buruk ya. Bagi kita Gen Z ya. Iya, jadi moodnya naik turun. Gen Z
busy berjualan ya. Lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya. Ini cukup berat nih kakak-kakak sayang ya. Nih di sini sejauh arti sukses menurut Kak Manda dan juga Kak Lina apa? Dari Mbak Manda dulu. Apa? Kakak saya lagi nyapa kakak. Oke, dari aku dulu ya. Menurutku tuh sukses tuh bisa bermanfaat bagi banyak orang sih. Terus arti sukses menurut setiap orang kan beda-beda ya. Kalau menurut aku juga kita sukses dunia tuh bisa financial freedom. Terus aku juga ngutip dari B.J. Habibie yang ini sebenarnya bukan sukses tapi keberhasilan. Asik. Keberhasilan itu bukan milik orang pintar, tetapi milik orang yang senantiasa berusaha. Iya, keren ya teman-teman ya. Nih di sini ada pertanyaan terakhir yang mana ini juga cukup penting buat teman-teman di sini. Karena di sini tuh aku pengen nih Kak Manda sama Kak Lina ini pesan untuk kita semua ya, untuk mahasiswa-mahasiswa juga biar kita juga sukses kayak Kak Manda dan juga Kak Lina sambil berjualan ya awalnya ya bisa sampai kayak gini nih. Boleh banget nih diceritain dan juga di-sharing sama teman-teman di sini. Oke, sebenarnya masalah kebanyakan orang tuh takut buat mulai. Nah, mulai dulu aja, jangan mikir hasilnya. Yang penting udah ngelakuin dan ketika udah tahu hasilnya, jadi kita tahu apa yang harus diperbaiki. Oh, Yang penting mulai dulu aja, nggak usah sama takut konsisten mulai. guys. Konsisten itu penting. Not ya teman-teman, konsisten, kerja keras juga perlu ya, walaupun emang Gen Z ini agak susah gitu ya. Kontan ya. Kontan, tapi paling nggak demi cuan ya. Lanjut ya, di sini karena udah pertanyaannya udah habis ya sayang banget ya, jadi ini adalah luar biasa banget ya dari pertanyaan dan kita ngobrol bersama teman-teman di sini. Nggak teman sih, di sini ada Kak Lina, Kak Manda ya. Jadi nanti bukan halangan ya, bukan halangan untuk membangun usaha yang bermakna di sini ya intinya ya. Dan dari Kak Manda dan Kak Lina juga, ini tuh sukses itu bukan tentang besar kecilnya tempat, tapi tetap semangat untuk terus berjuang. Jadi dari Rifna sendiri sekian dan saya dulu Kak. Dadah.